Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola nasional? Senang bisa kembali berjumpa dengan kalian semua. Tadi malam AFC telah selesai melaksanakan drawing putaran final Piala Asia 2023 yang rencananya akan diselenggarakan di Qatar pada Januari 2024. Pada drawing tersebut, akhirnya tim nasional Indonesia tergabung di grup D, grup yang berisi dengan kekuatan-kekuatan sepak bola Asia, yaitu di sana terdapat Jepang sebagai tim yang kita ketahui bersama merupakan tim terkuat di Asia saat ini dengan pemain-pemain yang semuanya merumput di kompetisi Eropa, bahkan di kasta-kasta elit Eropa. Kemudian ada juga Irak sebagai juara Piala Asia 2007, di mana Piala Asia tersebut juga diselenggarakan di Indonesia dan Irak menjadi juara Piala Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada saat itu. Kemudian lagi dan lagi tim nasional Indonesia kita harus berjumpa dengan musuh bebuyutannya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, di mana belakangan ini Vietnam menjadi tim yang sangat sulit untuk kita kalahkan. Bahkan ketika kita bertanding atau bermain di kandang sendiri, kita masih kesulitan untuk bisa mengalahkan Vietnam. Tergabungnya tim nasional Indonesia di grup D ini sebenarnya bagi saya secara pribadi cukup menggembirakan, karena nantinya timnas akan berjumpa dengan tim-tim dengan kualitas yang dari segi level sepak bolanya berada di atas Indonesia. Praktis Jepang dan Irak memang levelnya berada 2 tingkat atau bahkan 3 tingkat di atas kita. Kemudian Vietnam belakangan menjelma menjadi salah satu kekuatan di Asia Tenggara, bahkan secara peringkat sekarang jauh meninggalkan tim nasional Indonesia. Vietnam telah berada di peringkat 100 besar FIFA, sedangkan kita masih berada di sekitar peringkat 149 FIFA. Akan tapi, waktu menuju putaran final Piala Asia masih kurang lebih sekitar 7 bulan ke depan, yaitu waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dan dalam waktu 7 bulan ke depan ini, apapun masih bisa terjadi. Bisa saja tim nasional kita mengalami peningkatan yang cukup pesat selama 7 bulan. Namun itu tergantung kepada semua stakeholder sepak bola nasional. Apakah nanti liga yang akan diselenggarakan di bulan Juni tidak mengalami kendala seperti tahun-tahun berikutnya, dan secara kualitas bisa lebih baik. Itu juga akan berpengaruh terhadap performa tim nasional kita di putaran final Piala Asia nantinya. Kemudian semoga saja juga ketika memasuki putaran final nanti, pemain terbaik semuanya bisa dipanggil ke tim nasional kita tanpa halangan, tanpa ada cobaan-cobaan atau penolakan dari klub-klub tempat pemain kita bermain. Misalkan seperti tahun-tahun berikutnya selalu ada permasalahan antara agenda tim nasional dengan agenda klub, baik klub Liga 1 maupun klub pemain kita yang sekarang sedang bermain di kompetisi luar. Semoga saja semuanya, dan seharusnya memang tidak ada hambatan, karena Piala Asia ini adalah masuk ke dalam agenda FIFA. Jadi otomatis semua klub tempat pemain itu bernaung wajib melepas pemainnya ketika mendapatkan pemanggilan tim nasional. Yang menjadi permasalahan nantinya adalah kapan pemain diizinkan oleh klub, karena tim seperti Indonesia ini untuk menghadapi tim-tim kuat di Asia butuh persiapan yang cukup panjang. Tidak bisa persiapan yang hanya 2 minggu, 1 minggu saja, tetapi butuh TC yang cukup panjang menurut saya. Kenapa? Untuk meningkatkan kualitas dan performa pemain itu sendiri. Sintayong membutuhkan waktu yang cukup untuk menggodok pemain, untuk menggembleng pemain, sehingga nanti bisa menunjukkan performa terbaiknya ketika bermain di putaran final Piala Asia Januari 2024. Tanpa persiapan yang cukup, sulit rasanya timnas kita bisa mengimbangi permainan tim-tim seperti Jepang maupun Irak.
Bahkan untuk bisa sejajar dengan Vietnam, kalau persiapannya sangat minim dan sangat mepet, saya rasa juga sangat sulit. Tetap butuh persiapan yang memungkinkan atau persiapan yang cukup untuk timnas kita bisa menampilkan performa dan intensitas permainan yang baik. Bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan Vietnam, karena sebenarnya kualitas pemain Indonesia dan kualitas pemain Vietnam ini berada pada level yang sama. Yang membedakan adalah Vietnam belakangan sepak bolanya cukup sehat, bertumbuh dengan baik. Sedangkan kita belakangan selalu diterpa dengan masalah-masalah yang sangat merugikan sepak bola kita. Ya, yang ada kerusuhan lah, ada politik lah, macam-macam lah permasalahan di sepak bola kita. Tetapi kalau nantinya Sintayong mendapatkan keleluasaan dalam menyiapkan tim, saya yakin untuk mengalahkan Vietnam itu sangat mungkin. Bahkan untuk ya paling tidak bisa menahan Irak lah, itu juga masih sangat mungkin. Kalau untuk Jepang memang cukup berat, untuk kita bisa mendapatkan hasil imbang saja memang cukup berat, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Apalagi Sintayong pernah membuat kejutan di Piala Dunia, yaitu membawa tim Korea Selatan, tim Asia, bisa mengalahkan Jerman dengan skor yang cukup telak, yaitu 2-0 pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Secara kekuatan seharusnya Korea yang merupakan tim Asia tidak sebandinglah dengan tim Jerman, tim yang penuh dengan bintang, tim yang penuh dengan prestasi di level dunia. Memang seharusnya Korea kalah pada waktu itu, bahkan kemungkinan Korea masih berada satu tingkat atau dua tingkat di bawah Jerman. Tetapi Sintayong berhasil membuat kejutan dengan membawa Korea memukul Jerman dengan skor yang telak 2-0 pada waktu itu. Nah, keajaiban-keajaiban seperti itu kita harapkan dari Sintayong pada putaran final nanti. Semoga saja Sintayong bisa membawa keajaiban itu untuk datang ke Indonesia. Membawa pasukan-pasukan merah putih, memberikan kejutan-kejutan. Paling tidak ya bisa mengalahkan Vietnam, kemudian menahan imbang Irak. Kans kita untuk lolos ke babak 16 besar cukup terbuka karena pada Piala Asia kali ini ada regulasi 4 peringkat 3 terbaik bisa lolos ke fase 16 besar. Jadi tidak hanya peringkat 1 dan peringkat kedua di grup, masing-masing grup, tetapi juga ada 4 peringkat 3 terbaik yang nantinya bisa mendapatkan jatah lolos ke fase 16 besar. Sehingga dengan poin bisa mengalahkan Vietnam dan menahan Irak, kemungkinan besar timnas kita bisa mendapatkan tiket peringkat 3 terbaik. Salah satu peringkat 3 terbaik. Piala Asia ini juga bagi saya secara pribadi menjadi sebuah momentum untuk melihat sejauh mana sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia, improve atau berkembang. Setelah beberapa tahun kemarin, beberapa tahun belakangan ini semenjak diasuh Coach Sintayong, memang ada perkembangan, tetapi putaran final Piala Asia ini akan menjadi sarana sebagai tolak ukur atau sebagai acuan yang sangat bisa dipercaya, sangat valid dalam menilai sejauh mana tim nasional kita berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebetulnya dengan lolosnya Indonesia ke putaran final Piala Asia ini sudah menjadi sebuah sinyal atau tanda bahwa sepak bola kita, tim nasional kita sedang berkembang. Karena terakhir tim nasional Indonesia berlaga di putaran final Piala Asia itu terjadi pada tahun 2007. Itu pun kita bisa lolos ke putaran final karena kita berstatus tuan rumah pada waktu itu. Kalau bahasa anak zaman sekarang kita mendapatkan tiket giveaway. Ya. Tetapi praktis setelah tahun 2007 kita kesulitan untuk menembus putaran final Piala Asia. Kita selalu gagal di babak kualifikasi. Kita selalu kalah di sana sehingga kita tidak pernah lagi berlaga di putaran final Piala Asia. Kemudian ketika Sintayong datang dan beberapa pemain generasi-generasi saat ini memiliki mental yang cukup kuat dengan abroadnya mereka, dengan keluarnya mereka dari kompetisi-kompetisi Liga 1, kompetisi internal PSSI, membuat suasana menjadi berubah, situasi menjadi berubah, timnas kita berkembang, kekuatannya juga meningkat, sehingga kemarin pada kualifikasi kita lolos sebagai runner up di bawah Yordania. Kita bisa mengalahkan
Kuwait di kandang Kuwait pada waktu itu dengan skor 2-1, kemudian kita mengalahkan Nepal juga dengan skor yang cukup telak. 7 gol kita ciptakan ke gawang Nepal kemarin. Bahkan dengan Yordania, sang penguasa grup dan salah satu kekuatan Asia dari Timur Tengah saat ini, kita hanya kalah tipis pada waktu itu dengan skor 1-0. Ini menunjukkan timnas kita sedang berkembang. Dan di Piala Asia nanti, di Januari nanti, kita akan bisa melihat sejauh mana kita berkembang. Bisa nggak kita mengalahkan Vietnam? Bisa nggak kita memberikan kejutan kepada Irak? Atau bisa nggak kita paling tidak yang menunjukkan permainan yang sangat baiklah ketika kita menghadapi Raja Asia, Jepang misalkan. Nah, itu akan menjadi tolak ukur yang sangat valid bagaimana kita menilai perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Kemudian kita sekarang beralih kepada kabar dari SEA Games 2023 yang sedang berlangsung di Kamboja. Tim nasional kita sudah dipastikan lolos dari grup A sebagai juara grup dan akan bertemu dengan Vietnam sebagai runner up grup B dan akan bertanding besok Sabtu tanggal berapa besok? Tanggal 13 Mei ya, 13 Mei 2023 kita akan berhadapan lagi-lagi dengan Vietnam. Kali ini semoga tim nasional kita bisa mengalahkan Vietnam, karena kalau kita berbicara kekuatan Asia, meskipun kekuatan Asia Tenggara, meskipun itu di level kelompok umur, Thailand, Vietnam tetap konsisten sebagai salah satu kekuatan Asia Tenggara, juga Indonesia tentunya sebagai kekuatan Asia Tenggara. Di level kelompok umur tentunya levelnya tidak jauh berbeda, hampir sama. Tinggal bagaimana mental bertanding dan taktik dari pelatih yang akan menentukan. Apalagi pemain-pemain yang dibawa kali ini oleh Coach Indra Safri adalah rata-rata memiliki jam terbang di level senior cukup baik. Semoga besok di semifinal timnas U22 bisa mengalahkan Vietnam. Dan ini juga akan menjadi tolak ukur juga bagi saya bagaimana pelatih lokal apakah mampu menandingi pelatih Vietnam yang berasal dari Prancis ya, Philippe Troussier. Nah, bagaimana kita menilai apakah memang benar pelatih lokal juga memiliki kapasitas yang baik. Tapi saya juga sangat yakin bahwa Indra Safri memang memiliki jejak rekam yang cukup baik kalau berbicara di kelompok umur. Nah, semoga Indra Safri bisa membawa timnas kita mengalahkan Vietnam besok. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe channel ini, dan juga jangan lupa berkomentar. Apapun komentarnya silakan berikan masukan pada saya di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam olahraga.